Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 3 dari kelas 10I asal sekolah SMA Negeri 1 Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kami ingin memaparkan materi tentang pemanasan global dengan guru pembimbing kami, yaitu Bapak Yogi Ginanjar. Selamat menonton. Sebelum memulai materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadan. Saya Amelia Gustina. Saya Dinda Yupalupi. Nama saya Kevin Aryo Wibowo. Saya Lia Oktaviani. Saya Putri Alicia Yuniasari. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Yang keempat, solusi mengatasi pemanasan global. Yang kelima, hasil kesepakatan dunia internasional. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, hidrosfer, dan litosfer bumi. Penyebab pemanasan global. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Adapun gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, belerang heksadlorida SF6, perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan nitrogen trifluorida NF3. Beberapa gas lain yang juga dianggap sebagai gas rumah kaca diantaranya karbon monoksida CO, oksida nitrogen NO, dan klorofluorokarbon CFC. Karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Selanjutnya, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Hasil dari pembakaran bahan bakar fosil berupa gas-gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Yang kedua, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam kehidupan sehari-hari. Klorofluorokarbon atau CFC merupakan senyawa kimia yang terdiri atas atom karbon, klorin, dan fluorin. Gas CFC digunakan untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga, yaitu pada alat-alat pendingin seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Yang ketiga, kotoran ternak. Sapi adalah hewan ruminansia yang memiliki rumen dengan di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah selulosa pada dinding sel tumbuhan. Dalam proses tersebut, terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi dikeluarkan dalam bentuk fases dan gas buangan atau kentut serta sendawa. Gas metana atau CH4 ini memiliki kontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, sampah. Saat sisa makanan berada di paling bawah pada tempat pembuangan sampah atau TPA, sampah tersebut akan membusuk dan terbentuk gas metana yang merupakan gas rumah kaca. Dengan demikian, sisa makanan yang kalian buang dapat menyumbang kadar gas rumah kaca di atmosfer. Yang kelima, deforestasi. Deforestasi adalah kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Lalu, ada dampak pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub-kutub bumi. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat adalah punahnya flora dan fauna. Yang kelima, timbulnya wabah penyakit. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi konsumsi daging dan menggantikannya dengan sumber makanan nabati. Kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi. Ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. 4. Menghemat energi. 5. Mengurangi penggunaan plastik. 6. Melakukan pengelolaan sampah yang benar. 7. Melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan. Hasil kesepakatan dunia internasional. 1. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC.
IPCC dibentuk untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Kedua, Protokol Kyoto. Tujuan terbentuknya Protokol Kyoto adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat tertentu. 3. Ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau bisa disebut APPCDC. Dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri serta menteri lingkungan dan negeri energi dari negara-negara tersebut bersepakat untuk bekerja sama dan melakukan teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Ada Sustainable Development Goals atau bisa disebut SDGs. Tujuan pembangunan SDGs merupakan untuk mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia atau HAM, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kesimpulan, pemanasan global terjadi karena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Dampak dari pemanasan global sendiri yaitu akan memicu meningkatnya permukaan air laut dan memicu terjadinya perubahan iklim.